teman-teman yang nggak bisa ikut hari ini bisa melihat hasil record kita, rekam, dan Bu Intan upload di dalam e-learning kita. Sehingga saat kalian nyantai dan pengen buka lagi materi kuliah Bu Intan, ingin tahu pertemuan kita hari ini, kalian bisa leluasa untuk membukanya. Gitu ya. Oke, Bu Intan akan share screen dulu. Share screen dulu, materinya sudah Bu Intan upload di e-learning sebenarnya. Hanya mungkin mohon ditunggu ya, ternyata belum Bu Intan siapkan untuk yang kewirausahaan. Ibu harap kalian tetap ini aja, B2 aja, nggak apa-apa, nggak usah pindah. Kita sekalian, meskipun sedikit, tapi insya Allah Bu Intan akan tetap, tetap bisa Zoom, tetap ketemu dengan kalian, tetap maksimal lah untuk memberikan kalian sharing ilmu bareng di sini. Siap, Sorry, siap. ini ke statistika penelitian. Bu Intan besok tuh ngajar statistika, makanya ini tadi baru bikin materi. Nah, oke. Yang muda yang berwirausaha. Kayaknya Bu Intan terlambat kalau harus memberitahu kalian kewirausahaan dari sudut pandang yang ngasih perwirausahaan pertama ya, KWU pertama itu bagi mahasiswa yang belum merasakan bekerja. Tapi kalian sudah, sehingga Bu Intan harus memberikan satu materi ke kalian, kewirausahaan yang part kedua. Jadi bagi kalian yang sudah bekerja. Nah, versi Bu Intan kali ini topik pertama kita baru kulitnya aja dulu, sehingga pengantar kewirausahaan. Biar kalian tidak terlalu terbebani, dengerin aja kali ya, dengerin apa yang Bu Intan sampaikan. Harapan Ibu sih ilmunya nyampe ke kalian. Ada hal yang bisa kalian terima hari ini, malam hari ini ya. Seberapa penting mata kuliah ini bagi Anda? Jangan sampai ke-5 orang atau ke-4 orang mahasiswa Ibu malam hari ini merasa kalau kewirausahaan sebagai pelengkap dari penilaian. Jangan ya, Bu Intan tuh senang ketemu kalian. Jadi jujur, setiap kali Bu Intan kuliah itu harapan Ibu berangkat dan memberikan materi ke kalian itu benar-benar ilmunya nyampe. Jadi sekecil apapun ilmu itu bukan berasal dari dari siapanya atau dari mananya, tapi Ibu harap hatinya Bu Intan adalah apa yang aku kasih ke kalian itu bermanfaat nantinya, suatu saat nanti. Mungkin bukan sekarang. Kontrak kuliah kayaknya nggak perlu, karena di awal kali perkuliahan RPS, rencana pembelajaran semester yang kemarin, sudah dibahas. Kalian sudah membacanya, mungkin kalau nggak baca ngintip dikit lah, sedikit ya. Nah, pasti dari Edo, kemudian Ardiansyah, terus si Hamzah ini mungkin bekerja di satu perusahaan yang sifatnya ada wira swastanya di sini. Kiranya dari barang-barang yang kalian lihat di depan kalian, ini ada satu hal yang kalian kelihatan ya dari situ ya. Kelihatan gambarnya? Oke, kelihatan. Ada beberapa barang. Kalau bisa dikatakan di antara kalian, kalau ada ceweknya nih, Bu Intan akan bilang kalau apalagi di sini di atasnya tas ini ada tulisan sale 50% sampai 70% gitu. Pastinya akan menggiurkan untuk perempuan, kaum hawa ya. Tapi tidak semuanya berpikir seperti itu. Ada kalanya yang melihat barang tersebut sebagai suatu peluang usaha dan uang. Wah, ini jadi uang nih, ini jadi uang nih. Nah, yang kedua, artinya bukan materi, bukan materi, tapi ini melihatnya adalah sebagai suatu hal yang bisa mendapat bisa mengisi kantong kita untuk keberlanjutan atau keberlangsungan hidup kita.
Nah, yang kedua, mungkin ada juga sifat dari konsumtif dari orang ini. Aduh, aku pengen beli itu nih, aduh barangnya lucu banget, kayak gitu ya misalnya. Bu Intan sampai sekarang tuh masih ada keinginan untuk membeli, namun melihatnya adalah, oh saya udah punya nih, nggak perlu lah, kayak gitu ya. Karena eh, ini semenjak sudah punya anak, semenjak sudah punya anak, mesti mindset kita akan berubah dengan sendirinya. Nah, begitu juga, jadi curhat nih Bu Intan. Begitu juga kalian awal-awal sebelum kuliah mungkin melihatnya, wah aku pengen punya PS4 nih, aku pengen punya ini nih. Tapi melihat itu semua, aduh, gimana kalau PS4 ini dibikin rental ya? Bisa jadi peluang usaha nih kayaknya. Misal kayak gitu. Sehingga melihat segala sesuatu itu jadi kayak ini bisa jadi peluang nggak ya? Kita ngebaca peluang dari mana saja, dari sudut pandang apapun. Terus pertanyaan yang sering ditanyakan ini bagi teman-teman yang belum bekerja nih, mau kemana nih setelah lulus? Mungkin dari kelima mahasiswa Bu Intan hari ini, yang hadir cuma 3 atau 4 ini, pasti berpikir aku akan kembali setelah lulus akan kembali ke perusahaan itu, ya yang sekarang ditekuni. Atau bahkan ada yang merasa jenuh, aku jenuh nih kayaknya, aku mau nyoba pemerintah mungkin, PNS atau apa. Ada yang merasa kayaknya aku nggak mau disuruh-suruh dan aku pengen berdikari, pengen buka usaha sendiri biar saya malah membuka lapangan untuk masyarakat, untuk orang lain. Jadi ada alasan tersendiri mungkin bagi kalian, masing-masing kalian yang tahu ya. Ada juga mahasiswa yang mungkin don't do anything karena confuse-nya, karena bingungnya sehingga aku harus ngapain jadi bingung. Nah, oke. Nah, kewirausahaan pasti hubungannya sama entrepreneur. Ibaratnya nih, kalau bicara tentang entrepreneur tuh kita lihat dari hadis ya, dari hadis Nabi Muhammad, hadis Rasul. Pertama, kita mikir entrepreneur tuh mengimajinasikan sebagai kalian be pilot, kayak jadi pilot di sini. Pilot sebuah pesawat, sebuah armada terbang, sebuah pesawat terbang yang kalian sudah lelah untuk terbang, akhirnya butuh namanya tempat pendaratan. Bukan begitu ya. Jadi pasti akan butuh namanya tempat pendaratan. Nah, ibaratnya tempat pendaratan ini adalah rezeki. Rezeki kalian. Kalau ia sempit, berarti rezeki yang datang sesuai tempat pendaratannya dong, jadi ikut sempit. Tapi kalau kalian meluaskan tempat pendaratan kalian, berarti otomatis rezeki atau yang kita dapat itu juga lumayan besar, ya kan? Jadi luaskanlah tempat rezeki Anda mendarat. Nah, ini kata-kata entrepreneur banget ya. Jadi kayak motivator, Bu Intan jadi motivator nih hari ini. Jadi kayak kita punya mimpi boleh kita bangun pelan-pelan tempat pendaratan itu. Dan kalau dikaitkan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwa rezeki itu 10 bagian ya. Dari 10 ini ada 9 bagian itu melalui perniagaan atau berwirausaha. Satu bagian itu dibagi melalui usaha yang lain. Entah itu kamu stay di kantor, stay di perusahaan manapun, ya kan. Nah, paling tidak Bu Intan mikirnya adalah gimana caranya kalian itu selain bekerja di satu institusi, ada satu hal yang kalian senangi, sambi ya, kayak kayak nyambi satu peluang usaha yang kalian modal sendiri, modal dari kecil, dari nol, pelan-pelan, jatuh bangun ya udah, jatuh bangun lagi gitu kan. Kalau jatuh, kalau kalian sudah senang, bangun lagi tuh gampang. Tapi kalau kalian nggak suka, pertama suka dulu, suka terus mau. Nah kalau udah suka mau, jadi misal di bidang apapun, misalnya aku suka makan, makanya aku pengen buka peluang usaha di bidang kuliner. Why not? Kenapa tidak? Sekarang tuh kuliner lagi rame ya. Di apapun orang-orang mesti mikirnya
ada GoFood, ada GrabFood, sehingga mempermudah untuk dapat ini konsumen untuk masuk ke produk kita. Maka dari itu kita harus nyoba tuh namanya berwirausaha. Ya. Fakta kondisi real di masyarakat itu pengangguran meningkat dari tahun ke tahun. Rendahnya angka pertumbuhan wirausahawan di Indonesia tuh naik terus. Jadi pengangguran itu kebanyakan dari lulusan universitas. Miris ya. Nah, bagaimana di negara lain, Malaysia, Thailand, Singapura, lebih dari 10% itu sudah mencoba namanya wirausaha. Tapi di Indonesia, coba kalian lihat, jumlah wirausahawan di Indonesia cuma 0,18% dari seluruh penduduk Indonesia. Wah, kecil sekali ternyata. Maka dari itu, kita lihat lagi fakta kedua. Padahal, usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia itu gede loh, 94,93% dari total usaha bisnis Indonesia terhadap perekonomian. Jadi pendapatan regional brutonya tuh masih lumayan kecil. Ditambah lagi menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, dia bilang kalau negara-negara maju memiliki tingkat kewirausahaan yang tinggi, sehingga pertumbuhan ekonominya menjadi relatif yang lebih berkualitas. Iya benar ya. Kalau kita kan masih negara berkembang, sehingga mungkin kewirausahaan di sini masih dianggap sebagai suatu hal yang buat apa ya gue wirausaha ya, takut jatuh atau takut bangkrut gitu kayaknya. Namun seiring sejalan dari kita jatuh itu tadi, dari kita bangkrut tadi, malah justru kita dapat pembelajaran dan juga terus bisa naik tangga stage selanjutnya. Nah, jadi masalahnya atau studi kasusnya adalah paradigma kita atau pola pikir masyarakat atau kaum milenial di kayak gini-gini ya, kayak anak-anak muda seperti kalian itu masih melihatnya adalah nyari pekerjaan yang bisa mengandalkan menjadi pegawai atau karyawan. Padahal pegawai atau karyawan itu sebenarnya mungkin dari tadi ya hadis Rasul, dari 10 bagian tuh 1 bagian aja yang diambil. Nah 9 bagian tuh belum kalian ambil kalau belum berniaga atau berwirausaha. Karena gede sekali untuk berwirausaha, apalagi di zaman yang sekarang lebih praktis. Kalian lihat kalau sekarang ada platform-platform yang besar ya, katakanlah Bukalapak, Tokopedia, JDID, Traveloka, macam-macam ya, kayaknya semua platform itu mempermudah antara pembeli sama penjual tuh kayak nggak berjarak. Nah, sama kayak saat ini, jadi mengubah paradigma itu sekarang harusnya gampang. Nah, apalagi ditambah masih lemahnya inovasi produk, jasa, pasar, penguasaan teknologi, dan prosesnya. Nah, penguasaan teknologi sih kalau untuk kaum milenial fine-fine saja, tapi untuk yang mungkin tidak terlalu bisa dalam penguasaan teknologi ini sebaiknya berusaha saat ini ya. Tapi Bu Intan yakin kalau seperti kalian pasti menguasai teknologi. Nah, solusinya apa Bu Intan? Kita bikin bisnis plan dulu. Kalau kalian mikir sekarang mungkin belum ya, untuk aku masih konsentrasi di perusahaanku aja deh, nggak pengen nih membuat bisnis atau merencanakan bisnis. Tapi saatnya nanti, suatu saat nanti, saat kalian pengen jenuh, sudah merasa jenuh, merasa sudah kurang nyaman di perusahaan yang kalian tekuni, kenapa tidak kita bikin bisnis plan kecil-kecilan dengan modal seadanya. Ya. Pursuit of opportunity be entrepreneurship. Jadi berkenaan dengan mengejar kecenderungan perubahan lingkungan.
Bedalah antara kita jualan zaman dulu sama penjual zaman sekarang. Orang-orang lain itu melihatnya kalau dulu ngebaca peluang itu bakso ya bulat. Jadi kalau aku jualan bakso ya bulat. Tapi kalau sekarang kita baca peluangnya sesuatu yang anti mainstream. Nah, gimana ya kalau baksonya dibikin warna hitam atau baksonya dibikin bentuk yang macam-macam. Kalau enggak, kalau kotak udah banyak ya bakso kotak bikin prisma apa gitu ya yang bikin satu satu apa sih namanya satu uh, hal yang peluang yang kayaknya aku jadi trendsetter nih gitu. Dan jangan jangan jadi follower terus gitu. Nah, innovation entrepreneurship jadi mencakup perubahan perombakan. Jadi kayak pergantian bentuk dan memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru. Nah, PDKT-nya lewat apa? Kita mulai promosi, kita mulai mengenalkan produk kita. Awalnya sih free, gratis dulu deh. Nyoba-nyoba dulu deh, tester dulu. Nah, cara baru untuk melakukan bisnis. Baru kita growth pasca entrepreneur. Jadi mulai bertumbuh, berkembang. Kalau ada konsumen yang tidak puas, okelah kita sesuaikan. Kita bikin ukuran yang mungkin berbeda, ada XL, M gitu ya. Kalau baju gitu misalnya ada yang kita bikin yang ML gitu ya, lebih gede. Nah, entrepreneur menginginkan bisnisnya itu tumbuh dan meraih sambil ini ya, supaya berkelanjutan nih gimana caranya? Muter otak supaya hasil produknya terus gitu ya, berkelanjutan. Makanya dari itu inovasi penting. Bisnis dan teknologi, new economy, born the new era. Artinya adalah kita punya ekonomi yang baru lahir nih ya, ekonomi yang baru lahir ini adalah berasal dari era yang baru juga, disesuaikan antara ekonomi dengan teknologi, era teknologi yang baru. Katakanlah infrastruktur keuangan ya dan ekonomi nasional itu ditandai dengan layanan dan teknologi yang Bu Intan sebutkan tadi, platform-platform yang sekarang ini udah merambah ya. Sekarang mana sih yang tidak kita pakai? Pasti Shopee dipakai lah. Atau kita butuh apa, kita tinggal punya apa Bukalapak, tinggal telepon, tinggal diantar aja, dipesan. Nah, aset tidak berwujud itu aset yang kira-kira itu aset berwujud atau tidak? Itu yang tidak berwujud. Ya. Kalau yang berwujud adalah aset di mana ada fisiknya, ada industrialismenya. Contohnya kita buka kuliner, buka warung deh, buka warung kecil-kecilan, itu aset berwujud. Nah, menyeratkan bahwa terjadi hubungan erat antara ekonomi dan teknologi. Jadi zaman era-era saat ini adalah kita nggak bisa lepaskan ekonomi dan teknologi. Apa bedanya wirausahawan kekinian atau milenial dengan wirausahawan yang jadul? Wah, beda banget ya. Kalau bayangin kalau zaman dulu tuh saat-saat 90-an ke atas ya. Bu Intan ingat banget bahwa di tahun 90-an tuh kita kalau nggak beli baju, kita tuh beli baju pasti megang kainnya dulu. Itu budayanya kayak gitu. Kalau di tempat Bu Intan itu pegang dulu kainnya bagus nggak? Kalau sesuai kita harus katakanlah kita nggak ada zaman online kan dulu kita harus megang kain secara langsung. Asas budaya itu masih terasa. Ya, kuranglah dalam inovasi kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang update, suka tantangan, suka challenge. Gimana ya produk saya tuh biar beda dari yang lain. Bahkan kalau misalnya buka kafe, kafe apa ya yang banyak konsumen pengen datang di situ, bisa nyaman di situ, bisa internetan leluasa di situ gitu ya. Kita berinovasi yang anti mainstream. Itu zaman sekarang. Jadi zaman sekarang itu tidak dipisahkan antara ekonomi dan teknologi. Diskusinya adalah kalau ada di warta ekonomi, udah lama
7 Maret 2013 itu 1.500 wirausaha pemula itu dapat modal kira-kira 25 juta. Bu Intan ingin tanya nih ke kalian. Ini 25 juta nih dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi dana ini bersifat hibah dan tidak perlu dikembalikan. Nah, pertanyaan ke kalian adalah, Bu Intan tanya ya ke kalian. Kalian sudah lihat screen tadi nggak? Lihat ya. Yang slide 13 itu, Bu. Slide 13. Sudah Kalau lihat? di saya sih sebenarnya nggak keluar slide, Bu, tapi saya buka sendiri PPT-nya. Oh gitu. Oh tadi nggak keluar Iya, slide ya selama ini. enggak. Jadi Duh, saya bisa mohon PPT maaf. sendiri, Bu. Oh iya iya Oke. iya. Ini udah keluar nih kalau ini. Iya udah. Ya Allah. Maafkan ya. Edo, Oke. Hamzah, Muhammad, Ardi. Aduh, maaf. Ini baru keluar nih ya berarti. Nah, oke lah nggak apa-apa telat sedikit ya. Jadi gimana nih kalau menurut kalian di antara Edo, Hamzah, sama Ardi, nanti Bu Intan tanya satu-satu deh. Dok, mulai kamu dulu, Dok. Kalau kamu misalnya dihadapkan pada kamu dapat modal dari pemerintah sebesar 25 juta. Mau kamu apain? Jangan dibuat apa? Bu, mau saya tabung atau Bu, saya mau naik hajikan orang tua, jangan ya. Untuk bisnis plan-nya apa? Ada nggak, Dok? Tersirat di pikiran. Kalau menurut saya, Bu ya, Mm-mm. saya buat Investasi, benar. buat Oke. investasi, buat modal hari tua ntar, buat usaha juga. Mm-mm. Jadi bisa sekiranya kayak double job gitu, Bu. Double Bisa job. membantu juga, ya. Buka usaha kecil-kecilan lah. Kalau nggak gitu, investasi seperti tanah mungkin atau bisa dibikin kayak kos-kosan gitu, Bu. Oke, oke. Berarti bikin kos ya? Bikin kos-kosan. Ya Siap. seperti itu, Bu. Oke, thank you Edo. Berarti 25 juta ini bikin kos-kosan kayaknya sih masih kurang, Do. Kalau beli tanah, mungkin kalau beli tanah, Nggak harus kos-kosan, Bu. oh nggak Maksudnya harus ya? kayak investasinya. Oh Kalau nggak gitu kayak investasi. modal usaha, buka toko atau buka warkop kayak gitu, Bu. Ya sebagainya Oh, lah. oke. Kan Mm-mm. karena saya kan agak minat di bidang makanan gitu. Kuliner Jadi yang ya? sesuai dengan kuliner, sesuai dengan saya lah. Apa yang hobi saya itu apa gitu. Oke, sip, sip. Siap, berarti lebih ke kuliner, Edo. Nanti saat tua, nanti baru kalau modalnya udah ngumpul, investasi tanah, terus dijadiin kos-kosan gitu ya, Do ya? Kayaknya ya. Ya, ya kalau bisa lebih ya dua-duanya main Dua-duanya gitu. main, sip. Terus, Hamzah, kamu apa, Zah? Ham. Iya. Kalau saya sih dikasih modal 25 juta gitu, kalau saya sih mikirnya mau bikin franchise makanan gitu Franchise dengan makanan. produk Sip. sendiri. Iya. Terus Kuliner ya kan berarti. ya, kuliner gitu. Ya kayak makanan cepat saji gitu. Kan Ya. soalnya anak zaman sekarang ini kan baik orang tua atau anak muda gemar banget tuh itu membeli Iya, makanan. Jadi peluang benar-benar. usahanya besar banget di situ. Yang Gitu. cepet-cepet aja ya, yang kayak misalnya satu kalau kebab udah banyak, kayak kalau ayam goreng udah banyak. Jadi mungkin kuliner yang cepat saji, tapi diminati Oke. sama anak muda maupun orang tua, gitu ya Hamzah ya. Ya, inginnya Siap. seperti itu, Bu. Terus kalau Muhammad Ardiansyah, Halo, ya. Iya, Bu. Halo, ya kedengeran halo, nggak, Bu? ya dengar, Halo, dengar Muhammad. halo. Oh ya, Eh, jadi gini, saya itu dulu pernah kepikiran kalau Mm-mm. buka usaha itu buka rental PS, Bu. Sip, Soalnya saya oke. kan
Senang PS ya? Soalnya saya juga iya suka main PS, jadi kayak buka rental PS itu dihitung-hitung kayaknya untung. Itu dulu Lumayan. Bu. Mm-mm. Ya, cuma kalau sekarang saya lagi apa ya? Lagi baru aja buka sama teman saya. Itu Mm-mm. kayak jual sosis bakar, terus Oh kayak ya. baru aja, tapi belum jalan Bu. Masih baru Mm-mm. direncanain dulu. Tapi udah Mm-mm. kayak bikin gerobaknya udah, tinggal Mm-mm. opening aja. Oh gitu. Gitu sih. Wah keren tuh Iya, Ardi. Bu Intan nanti iya. ini ya. Sama Mm-mm. Bu Intan, gimana Bu? Bu Intan juga nanti ini ya apa namanya dikasih ya kapan-kapan kalau pas main ke Iya, warungnya. bisa Bu, bisa diatur, bisa diatur Bu. Tenang aja. Oke oke. Sama mungkin ah, halo. Halo iya iya Ardi. Mm-mm. Iya, sama mungkin kayaknya kayak minuman-minuman yang apa? Yang taro-taro gitu, yang kayak apa namanya Mm-mm. sekarang itu ada namanya smoker gitu, nama-namanya yang mungkin bisa tak tambahin lagi. Iya. Mm. Itu aja sih Bu. Oke, berarti kayak semacam makanan cepat saji juga ya, Ardi ya. Kayaknya pengennya ke Iya, arah iya, iya. kuliner dulu ya. Benar, ini Iya, kuliner ini lagi rame nih memang. Dimanapun eh, kayaknya nggak hanya di kampung ya, di semua tempat itu biasanya kuliner lagi rame, banyak dicari. Ya, oke. Aduh, mohon maaf. Tadi berarti slide-nya kalian nggak lihat ya, Bu Intan ya. Tapi overall kalian sudah lihat di e-learning Bu Intan ya, slide-nya yang sudah Bu Intan bikin? Oke, sudah Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Oke, kayaknya nih eh, segini aja untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke bisnis plan yang lebih apa? Bu Intan sudah tahu berarti ke arah mana kalian akan ambil peluang usaha. Kayaknya lebih ke kuliner dan juga ke investasi kos ya tadi ya. Sementara Edo tadi sambil biar jalan kuliner bisa, kemudian eh, kos-kosan juga bisa. Jadi dua dua itu bisa diambil. Nah, berarti nanti saat Bu Intan ngajar, Bu Intan akan membuat satu bisnis plan yang ke arah yang kalian suka atau yang akan kalian bikin nih. Contohnya kayak Muhammad Ardi tadi mulai merintis usaha kuliner. Berarti nanti Bu Intan akan bikin sebuah bisnis plan untuk kalian bertiga tentang gimana caranya buka peluang usaha di bidang kuliner, gitu ya. Nah, oke. Sementara ini dulu pertemuan kita hari ini. Kayaknya Edo juga mau kerja ya. 8:30 Edo. Telat nih berarti Do kamu. Iya, masih Oke, belum kok, Bu. belum ya? Oke. Terima kasih buat pertemuan hari ini ya. Nggak apa-apa meskipun kita berempat. Tapi moga-moga aja ilmunya nyampe ke kalian. Hanya ini tadi Bu Intan agak ke teknis, belum men-share screen secara live sehingga mungkin recordnya nanti agak boring sedikit, nggak apa-apa ya. Insya Allah Oke. minggu depan kita ketemu di jam yang sama, jam 7 pengennya jam 7 tet habis Isya, habis sholat kita ketemuan. Harapan Ibu yang teman-teman lainnya yang kayak namanya siapa ya? Ada juga yang dia tugas ke Nias, Krisna Krisna Aji sama siapa ya? Ada beberapa kok tadi. Insya Allah bisa join sama kita ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Ibu tutup pertemuan malam ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Iya, Oke, terima Wak. kasih Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.